Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Iwan Sain. Kali ini saya akan membahas tentang situasi epidemi penyakit diabetes mellitus secara global maupun di Indonesia. Kita tahu bahwa sejak tahun 1990, bahwa di Indonesia memiliki beban penyakit, penyakit tidak menular dan penyakit menular. Kita melihat di sini setiap 10 tahun ya, kita update datanya. Dari tahun 1990, kita melihat persentasi penyakit menular itu masih sangat tinggi, 56% dibandingkan dengan penyakit tidak menular. Namun pada tahun 2000, penyakit menular itu persentasenya menurun menjadi 43%, sementara penyakit tidak menular itu semakin merangkak naik. Lalu pada tahun 2010, kita bisa melihat di sini bahwa penyakit tidak menular itu lebih banyak presentasinya dibandingkan penyakit menular, hanya 33%. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, pemerintah dan masyarakat menghadapi beban ganda penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini membutuhkan biaya tinggi dan teknologi tinggi untuk mengatasinya. Nah, dari 20 tahun, dari tahun 90 sampai 2010 ini, ternyata terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari penyakit tidak menular. Ya, contohnya penyakit-penyakit tidak menular itu seperti penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit hipertensi, dan lain-lain. Sementara penyakit-penyakit infeksi itu bisa dikendalikan menjadi hanya 33% saja. Ini adalah tabel 10 penyebab kematian utama semua umur di Indonesia pada tahun 2014. Kita melihat di urutan pertama adalah penyakit stroke, ya, itu 21,1%. Kemudian ada penyakit jantung koroner, lalu ada penyakit diabetes mellitus dengan komplikasi. Nah, sementara di sini penyakit tuberkulosis di nomor urutan 4, ini adalah penyakit infeksi. Dia dikalahkan oleh penyakit-penyakit tidak menular. Lalu di bawahnya lagi ada penyakit tidak menular lagi, hipertensi dengan komplikasi, kemudian penyakit paru obstruktif kronis. Nah, inilah penyakit-penyakit penyebab kematian utama di Indonesia di tahun 2014. Nah, kita melihat diabetes secara global, ya. Secara global di tahun 2015 ada sekitar 415 juta penderita diabetes di seluruh dunia, dan diprediksi pada tahun 2040 akan menjadi 642 juta. Sangat luar biasa peningkatannya, sangat signifikan. Ya, diprediksikan akan seperti ini. Nah, di Indonesia menduduki urutan nomor 7 setelah Cina, India, USA, Brasil, Rusia, dan Meksiko dengan beban estimasi DM sebesar 10 juta. Ya, ini adalah data yang diperoleh dari IDF Diabetes Atlas pada tahun 2015. Kita lihat lagi ya, diabetes di seluruh dunia ini. Kita melihat di tahun 2015, ya, 1 di antara 11 remaja, ya, itu menderita diabetes. Di 2040, 1 dari 10 itu akan menderita diabetes. Ini artinya akan terjadi peningkatan yang cukup besar kepada orang-orang yang dewasa. Orang-orang dewasa, di mana terjadi peningkatan di tahun 2040 ini diprediksi bahwa setiap 10 orang dewasa itu satu di antaranya menderita penyakit diabetes. Dan kita lihat di sini jumlah penderita diabetes dalam juta, ya. Kita melihat di tahun 85 dulu ya. Kita melihat di tahun 85 hanya sekitar 30 juta penderita di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2000 itu meningkat 177 juta. Di tahun 2015, meningkat lagi 3 kali lipat, ya, 415 juta. Sementara pada tahun 2040 kelak nanti itu diperkirakan menjadi 642 juta penderita diabetes. Ini kita melihat bahwa diabetes mellitus itu peningkatan kasusnya sangat signifikan sekali dari tahun ke tahun, ya. Kita melihat grafiknya ini tidak pernah melandai, tapi dia grafik itu selalu meningkat dan meningkat. Nah, di sini kita melihat proyeksi orang dewasa dengan diabetes antara tahun 2015 sampai 2040 dalam juta menurut data dari IDF tahun 2015. Kita melihat wilayah, ya, secara global dunia di tahun 2015 itu diperkirakan 415 juta penderita DM di seluruh dunia. Kemudian di 2040 itu diperkirakan menjadi 642 juta. Ini peningkatannya kita melihat sekitar 50%. Di Afrika 2015, ya, ada sekitar 14. 2040 34,
terjadi peningkatan lebih dari 100% ya, 140%. Kemudian di MENA, MENA itu adalah istilah yang digunakan kepada Afrika Utara dan Timur Tengah ya. Itu sekitar tahun 2015 sekitar 35 juta, 2040 meningkat menjadi 72 dan peningkatannya cukup signifikan sekali, 105%. Nah, kita melihat di Asia Tenggara, di tahun 2015 hanya ada 78 juta penderita dengan diabetes dan diprediksi pada tahun 2040 itu akan menjadi 140 juta penderita diabetes dan itu meningkat menjadi 79%. Ya, jadi kita melihat di sini secara global ya, kemudian kita berada di urutan ketiga dari benua-benua yang ada di sini ya, atau wilayah dari Afrika, kemudian Timur Tengah dan Asia. Kita berada di sini bersama-sama dengan Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja ya. Kita berada di sini. Ini menunjukkan bahwa penyakit diabetes itu merupakan penyakit yang perlu diwaspadai karena selalu terjadi peningkatan case dari tahun ke tahun. Kita melihat di sini secara global berapa penderita diabetes pada laki-laki. Ya, ini kita melihat umur 18 tahun ke atas. Ya, ini diprediksi di tahun 2014. Kita melihat ada terjadi prevalensi secara dunia itu 9%. Dan kita bisa melihat di sini prevalensi daripada diabetes ini, kita bisa melihat bahwa di warna merah ini adalah usia di atas 17. Apa ya? Iya. Kadar gula darahnya, kadar gula darahnya ini 17, lebih dari 17%. Ini prevalensinya. Kemudian female untuk perempuan sama saja ya, 9% prevalensinya. Nah, bagaimana karakteristik penyakit DM di Indonesia? Kita melihat di tahun 2007 sampai 2013 ini, kita melihat di sini sebuah lingkaran ya. Kita melihat ada di tahun 2007 berdasarkan data Riskesdas bahwa ada sekitar 93% orang yang tidak diabetes. Lalu ada sekitar 5,7% orang yang diabetes. Nah, orang yang diabetes ini tidak terdiagnosis sekitar 26,3%, sementara yang terdiagnosis hanya 26,3% dan tidak terdiagnosis itu 73,7%. Lalu di tahun 2013 kita melihat ya, ini ada peningkatan lagi. Di sini dari jumlah yang ada meningkat menjadi 6,9% yang menderita penyakit diabetes. Dari jumlah ini hanya 30% kurang lebih yang terdiagnosis dan yang tidak terdiagnosis itu sekitar 69,6%. Nah, kita lihat bagaimana proporsi DM pada umur di atas 15 tahun menurut jenis kelamin dan tempat tinggal. Data ini diambil pada tahun 2013. Kita melihat ya jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah perempuan ya proporsinya lebih besar dibanding dengan laki-laki. Kemudian di daerah perkotaan dan pedesaan ini hampir saja sama ya proporsinya. Kemudian di Indonesia rata-rata 6,9 proporsi kejadian diabetes mellitus ini. Kemudian bagaimana proporsi penduduk dengan faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia? Ya, jadi merubah perilaku merupakan tantangan utama dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Kita pahami bahwa penyakit tidak menular itu penyebabnya bukan karena kuman, bukan karena bakteri, tetapi itu lebih disebabkan karena pola perilaku atau pola hidup yang dianut oleh individu. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa menyebabkan PTM pada individu. Yang pertama adalah merokok usia di atas 15 tahun. Ya, di tahun 2007 itu sekitar 34,7 dan di tahun 2013 meningkat menjadi 36,3. Nah, jadi rokok itu merupakan penyumbang terbesar terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian aktivitas fisik kurang ya, usia di atas 10 tahun. Jadi orang yang tidak banyak bergerak atau kurang olahraga itu kecenderungan menderita penyakit tidak menular ya. Di tahun 2007 kita melihat persentasinya 48,2% dan 2013 ini menurun menjadi 26,1%. Kemudian kurang konsumsi sayur dan buah usia di atas 10 tahun ya. Ya, ini kecenderungannya sama di tahun 2007 dengan 2013. Sama 93,6, 93,5 ya. Kemudian konsumsi minum beralkohol ya 2007 4,6%, kemudian 2013 tidak ada data. Kemudian obesitas sentral usia di atas 18 tahun ya 18,8 di tahun 2007 dan di tahun 2013 26,6. Sementara gangguan mental emosional ya di usia di atas 15 tahun 11,6 di tahun 2007 dan 2013 hanya 6,0%. Ya, jadi ini kira-kira faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang menderita penyakit tidak menular. Dan rokok merupakan faktor risiko pertama.
Nah, di sini ada 10 faktor risiko tertinggi, 10 faktor risiko utama dengan beban yang ditimbulkan, ya. Kita melihat di sini pola makan yang tidak baik atau berisiko. Ya, jadi sebenarnya yang menyebabkan kita sebenarnya sakit itu kadang-kadang karena pola makan kita yang sudah tidak terkontrol lagi. Pola makan yang tidak terkendali, ya. Sehingga asupan itu tidak seimbang, yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Kemudian tekanan darah tinggi, ya. Kemudian merokok, pencemaran udara dalam rumah tangga, ya. Kadar gula darah puasa tinggi, ya, ini adalah beban yang sudah ditimbulkan dari faktor risiko tadi, ya. Aktivitas yang tidak memadai, pekerjaan yang berisiko tinggi, indeks massa tubuh, kekurangan zat besi, penyalahgunaan obat. Nah, kita melihat di sini situasi nutrisi di Indonesia, ya. Ini kita melihat ada di bawah nutrisi dan ada yang overnutrisi, ya. Ini harus dikontrol kondisi ini, ya. Kemudian ya ini masalah stunting, undernutrisi, stunting, anemia, ini sementara masih dalam penanganan pemerintah dan belum bisa dituntaskan sampai saat ini. Ya, sementara di overnutrition di sini merupakan kasus-kasus yang menyebabkan penyakit-penyakit yang ada diabetes, gagal ginjal, kemudian penyakit pembuluh darah koroner, ya, ada stroke, ada hipertensi, dan ada kanker. Nah, itu tadi beberapa situasi epidemi penyakit diabetes yang ada di dunia dan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kebijakan pengendalian diabetes yang diupayakan oleh pemerintah, yaitu peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kemudian ya, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan Posbindu PTM. Peningkatan peran multidisiplin dan lintas sektoral melalui mekanisme kemitraan dan jejaring kerja. Ya, kemudian penguatan peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah sesuai dengan kearifan lokal dalam semangat otonomi daerah. Kemudian ada pendekatan berjenjang dari masyarakat hingga ke pelayanan kesehatan tersier dengan rujuk balik continuum of care dengan pendekatan berdasar siklus kehidupan. Dukungan ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang memadai dengan kendali mutu dengan tenaga kesehatan yang profesional pada setiap tatanan. Nah, ini bersinergi dengan program Indonesia Sehat, ya, dari strategi yang dijalankan ini, ya, promosi kesehatan, kemudian advokasi kemitraan, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan riset surveillance, dan MONEF, program pengendalian diabetes mellitus. Nah, ini ada pengendalian yang bisa dilakukan, ya, upaya deteksi dini berbasis siklus kehidupan, yang kita kenal dengan nama continuum of care, ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai yang pertama pada saat pelayanan pasangan usia subur dan wanita usia subur, ya. Jadi situ mulai pemeriksaan tekanan darah, gula darah, IMT, riwayat penyakit, PTM, dan lingkar perutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kehamilan, ya, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, IMT, riwayat penyakit PTM-nya. Kemudian persalinan nifas dan neonatal, ya, kita lihat BBL lebih dari 4 kg. Ya, kemudian kita perhatikan BBL-nya yang kurang dari 2,5 kg. Kemudian pelayanan bagi bayi yang kita lihat di situ adalah obesitas sesuai tumbuh kembang bayi pada KMS-nya atau kartu menuju sehat. Kemudian pelayanan bagi balita, ya. Obesitas sesuai tumbuh kembang balita pada KMS-nya. Kemudian pelayanan bagi anak SD, kita lihat IMT dan obesitas sesuai tumbuh kembang anak SD pada report kesehatan siswa, ya. Kemudian pelayanan bagi anak SMP, SMA, dan remaja. Ya, di situ kita bisa lakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, IMT, riwayat penyakit PTM, dan lingkar perut. Kemudian pada saat lansia, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, IMT, riwayat penyakit PTM, dan lingkar perut. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk mendeteksi berbagai penyakit tidak menular yang mungkin saja ada pada siklus kehidupan seseorang. Dengan pemeriksaan seperti ini itu bisa dideteksi secara dini, sehingga ketika bisa dideteksi secara dini, maka bisa diupayakan penanganan secara dini pula. Nah, target pemerintah, target umum atau global untuk penyakit tidak menular, ya, diharapkan bahwa terjadi penurunan konsumsi alkohol, ya, itu 10% kita harapkan. Kemudian terjadi penurunan polusi rumah tangga 50%. Kemudian penurunan kurang aktivitas fisik, ya. Penurunan asupan garam itu kita harapkan 30%. Penurunan konsumsi tembakau, ya, 30%. Penurunan tekanan darah tinggi, ya, 25%. Peningkatan diabetes, obesitas, ya.
Ini kita harapkan tidak ada terjadi atau 0%. Cakupan terapi farmakologi dan konseling kita harapkan ini meningkat menjadi 50%. Kemudian ketersediaan pengobatan esensial dan teknologi PTM kita harapkan ini 80%. Ini target global dari penyakit tidak menular yang akan dicapai. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan suatu program yang namanya Program Indonesia Sehat ya. Kita lihat ada paradigma sehat, program pengarus utamaan kesehatan dalam pembangunan ya, promotif preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada penguatan pada pelayanan kesehatan ya. Ada program peningkatan akses terutama pada FKTP, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu, penerapan pendekatan continuum of care. Kemudian intervensi berbasis risiko kesehatan, health risk. Kemudian JKN, program benefit, sistem pembiayaan, asuransi, asas gotong royong, kendali mutu dan kendali biaya. Sasaran PBI dan non PBI ya. Ini adalah tanda kepesertaan KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, kita lihat di sini ada indikator dan target penyakit tidak menular di tahun 2015-2019. Indikatornya adalah prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia di atas 18 tahun. Itu baseline-nya 25,8% ya di tahun 2013 dan 23,4% di tahun 2019. Proporsi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun baseline-nya 15,4 di tahun 2013 dan 15,4 di tahun 2019. Kemudian prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun 7,2 2013 dan 5,4 di tahun 2019. Ya, ini adalah indikator dan target dari penyakit tidak menular yang akan dicapai. Nah, tadi diulangi kembali ya, ada beberapa faktor risiko PTM. Namun di sini ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Ya, faktor yang tidak bisa dimodifikasi yaitu umur, jenis kelamin dan genetik. Itu tidak bisa sama sekali diubah ya, itu sudah menjadi bawaan. Kemudian status gizi remaja, putri, ibu hamil, bayi dan baduta. Kemudian faktor risiko perilaku, aktivitas fisik, merokok, pola makan dan alkohol. Kemudian kondisi lingkungan dan sosial ekonomi, polusi, perubahan iklim, akses air minum dan sanitasi, perubahan, kemiskinan, pendidikan, budaya. Ini semua faktor-faktor ini bisa menyebabkan suatu kondisi seperti hipertensi, hiperlipidemi, overweight, atau obesitas, dan terjadi pradiabetes. Nah, kondisi ini juga akan menyebabkan kondisi lagi yang disebut penyakit kardiovaskular, penyakit diabetes, penyakit paru obstruktif kronik, dan penyakit kanker. Ya, jadi dari faktor-faktor yang faktor penyebab tadi ini, dari faktor risiko yang tidak dapat dimodif, dari status gizi, faktor risiko perilaku, kondisi lingkungan dan sosek, ini akan menyebabkan suatu kondisi ya, penyakit-penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu kondisi penyakit ini akan menyebabkan suatu kondisi penyakit. Ini namanya penyakit yang ada di sini antara faktor risiko dan penyakit yang sebenarnya, itu adalah kondisi antara namanya ya. Lalu muncul nanti suatu penyakit, yaitu penyakit jantung, diabetes, penyakit paru, obstruktif kronik dan penyakit kanker. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari faktor risiko, hanya faktor yang tidak dapat dimodifikasi, umur, jenis kelamin, genetik, tapi yang lainnya sebenarnya bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi sehingga bisa mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang menyebabkan penyakit. Nah, ini ada kegiatan Bindu PTM, ya. Di mana kegiatannya? Kegiatannya ada di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, ya. Kemudian bus terminal, tempat umum ataupun mall. Lalu apa kegiatannya? Kegiatannya adalah deteksi dini dan konseling edukasi kesehatan melalui pemantauan faktor risiko PTM terintegrasi dan dilakukan secara rutin dan periodik. Ya, lalu di situ kita monitoring bagaimana kondisi merokok, makan buah sayur, aktivitas fisik, alkohol, riwayat penyakit keluarga. Kemudian kita juga monitoring obesitasnya, hipertensinya, hiperglikeminya, hiperkolesterolnya, uji fungsi paru, amfetamin, pemeriksaan klinis payudara, ya. Lalu bisa kita lakukan konseling seperti stop merokok, diet, stres, self care, cerdik, patuh. Ya, kemudian dari kondisi-kondisi ini apakah berisiko atau tidak berisiko terjadi penyakit tidak menular? Ya. Nah, kalau dia berisiko, maka kita harus merujuk dia ke fasilitas pelayanan kesehatan primer. Kalau dia tidak berisiko, kita lakukan pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular secara rutin. Itu yang dilakukan ya. Kemudian ya, apalagi yang bisa dilakukan adalah penyuluhan tentang KIE, olahraga, aktivitas fisik, ya, atau stimulasi atau demo.
Ya, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan epidemiologi dari penyakit diabetes mellitus ini dan bagaimana arah kebijakan pemerintah dan bagaimana penanganan dari mengglobalnya penyakit diabetes. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.